Hai hai hai, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Selamat dulu ya, sudah naik ke kelas 9 bro. Tetap semangat dan salam spirit. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tema Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Pertanyaan mendasar, siapa itu Allah? Allah itu adalah penyelamat dan tidak ada penyelamat lain selain Allah. Oleh karena itu, Dia menghendaki agar semua manusia selamat dan menawarkan keselamatan itu sendiri kepada manusia. Maka tujuan kita mempelajari materi ini adalah: 1. Menjelaskan bahwa manusia membutuhkan Allah. 2. Menguraikan pandangan dan keyakinan masyarakat tentang sumber-sumber keselamatan. 3. Menerangkan bahwa Allah sumber keselamatan sejati. 4. Menerangkan bahwa Yesus Kristus tanda kasih Allah yang paling agung. 5. Mampu merefleksikan pengalaman hidup untuk menemukan keselamatan. 6. Mampu membuat satu doa yang bertema Aku Mengandalkan Tuhan. Sekarang marilah kita mendalami materi ini. Dalam hidup bermasyarakat, kita dapat menemukan berbagai macam pandangan tentang sumber-sumber keselamatan, sumber kemakmuran, dan sumber kebahagiaan. Sumber-sumber tersebut diperlakukan secara khusus, dijaga, dan dicari karena diyakini memiliki kekuatan untuk memberikan kepastian hidup. Kekuatan tersebut ada dalam wujud uang, pohon, batu, atau benda-benda yang dikeramatkan. Berikut beberapa contoh sumber-sumber keselamatan. Gambar pertama ini. Pandangan masyarakat terhadap gambar pertama adalah orang berdoa siang dan malam supaya banyak uangnya. Mereka senang memiliki banyak uang dan sedih jika tidak punya uang. Dengan uang banyak hal bisa dibeli. Seakan-akan dengan uang dia bisa bahagia, senang, lalu menjamin kesehatannya, lalu bisa membeli jabatan dan seakan-akan memiliki harga diri. Apakah seperti itu? Menurut Anda bagaimana? Tuliskanlah pendapatmu di tabel yang ketiga ini atas gambar yang ada. Apakah Anda setuju juga dengan pandangan masyarakat atau ada pandangan lain? Silahkan dituliskan di sini ya. Nah, lalu kita lihat gambar kedua. Di gambar kedua juga disajikan di depan kita ada gambar keris. Menurut pandangan Jawa atau pandangan suku tertentu, keris diyakini mempunyai kekuatan. Keris dapat memberikan kemenangan, kekuasaan dan kelancaran rezeki bagi pemiliknya. Keris memiliki kekuatan gaib dan mistis yang menakutkan. Ini pandangan suku tertentu atas suatu keris. Bagaimana pendapatmu? Tuliskanlah pendapatmu atas gambar. Apakah setuju dengan pandangan masyarakat atau ada pandangan tersendiri? Silakan tuliskan di sini ya. Yang ketiga, kita lihat di situ ada gambar api dan dupa. Pandangan masyarakat atas gambar ini, dukun dianggap orang pintar yang memberi arahan untuk melancarkan rezeki, mencari jodoh, menentukan masa depan, dan lain-lain. Maka tak sedikit orang pergi ke dukun, ke orang pintar kata orang lain, bahkan sampai mengeluarkan biaya besar, meluangkan waktu yang begitu banyak, bahkan meluangkan tenaganya. Mereka percaya pada dukun. Bagaimana dengan Anda? Silahkan tuliskan pendapatmu untuk gambar yang ketiga ini. Lalu kita lihat gambar yang terakhir, yaitu gambar yang keempat. Ini dia. Dalam gambar itu dijelaskan bahwa pesugihan juga digunakan banyak orang untuk mencari kebahagiaan. Pesugihan adalah cara untuk mencari kekayaan secara instan, cepat, tanpa harus bekerja keras.
Pelaku pesugihan melakukan kerjasama dengan kekuatan gaib, jin, dan siluman. Mereka yakin dengan cara itu mereka akan cepat kaya. Ini terjadi. Ini pandangan banyak orang, pandangan masyarakat tertentu juga atas pesugihan yang ada. Lalu, bagaimana dengan anak-anak kami? Apakah Anda juga setuju dengan pandangan itu? Kalau setuju, silahkan dituliskan di sini. Jika ada pandangan, silahkan tuliskan di tangan. Faktanya, orang tidak pernah mendapatkan kebahagiaan sejati ketika mengandalkan kekuatan-kekuatan gaib atau kekuatan-kekuatan berhala tadi. Biasanya, orang-orang yang mengandalkan itu semua akan berujung pada penyesalan. Belum pernah terjadi orang yang mengandalkan berhala, bentuk uang, keris, jampi-jampi, susu, dukun, atau apapun itu, hidup bahagia, hidup damai, hidup bebas-bebas. Tidak ada. Semua berujung pada penyesalan. Semua itu bukan keselamatan yang sejati. Itulah yang disaksikan Rasul Paulus dalam perjalanan pelayanannya ke Athena. Betapa sedih hatinya ketika melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Rasul Paulus terdorong hatinya untuk mewartakan keselamatan sejati dengan cara bertukar pikiran dengan orang-orang Yunani, dengan orang-orang yang takut akan Allah. Itu bisa kita dalami di dalam Kisah Rasul 17 ayat 16 sampai 30. Silahkan dibaca Kisah Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Nah, berdasarkan teks ini jelas kita menangkap bahwa ada dua pandangan yang berbeda antara Paulus dengan orang Athena. Menurut Paulus, sumber keselamatan itu adalah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi beserta isinya. Sedangkan menurut orang Athena, sumber keselamatan itu adalah dewa-dewa, patung-patung berhala yang ada di kuil-kuil. Di sini sudah sangat jelas perbedaan pandangan sumber keselamatan ini. Lalu yang kedua, paham Paulus tentang keselamatan adalah bahwa Paulus percaya keselamatan sejati datang dari Allah yang tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, atau pada emas, atau pada perak, atau pada batu, atau ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Tidak tinggal di situ keselamatan itu. Sedangkan menurut orang Athena percaya bahwa keselamatan sejati ada ketika mereka mendewakan atau mempertuhankan patung-patung dari emas, mempertuhankan perak atau batu buatan tangan mereka sendiri. Mereka menyembah yang mereka ciptakan. Di sini perbedaan yang sangat mendasar antara paham keselamatan menurut Paulus dan orang Athena. Lalu yang ketiga, yang harus dilakukan manusia untuk mendapatkan keselamatan menurut Paulus adalah berpaling dari mengandalkan dewa-dewa dan berhala-berhala, lalu percaya atau beriman kepada Allah dalam diri Yesus Kristus yang telah disalibkan namun bangkit kembali. Sedangkan yang harus dilakukan manusia untuk mendapatkan keselamatan menurut orang Athena adalah percaya kepada dewa-dewa dan berhala-berhala dengan cara beribadat dan mempersembahkan kurban di atas mezbah kepada dewa-dewa. Nah, dari 3 poin yang kita bahas ini nampak jelas perbedaan sumber paham keselamatan antara Paulus dan dengan orang-orang Athena. Nah, berdasarkan teks tadi kita melihat ada 2 tanggapan dari orang-orang Athena atas tawaran keselamatan yang disampaikan oleh Paulus. Pertama, ada orang yang menolak, terutama ketika Paulus mengatakan ada kebangkitan orang mati. Lalu kelompok kedua adalah mereka yang menerima, yaitu mereka yang dapat menerima jalan pikiran yang dijelaskan Paulus, seperti Allah tidak dibuat manusia. Jika manusia menyembah patung yang dibuat tangannya sendiri, manusia jauh lebih kuat daripada patung. Lalu, pendapatmu terhadap pandangan Paulus tersebut apa?
Silahkan tuliskan di tabel yang sudah disediakan ini. Nah, untuk menambah kekayaan kita akan wawasan ini, jauh sebelum Paulus, Nabi Yesaya juga telah mengkritik kebiasaan orang Israel berpaling dari Allah dan menyembah berhala. Itu bisa kita lihat dari Yesaya 44 ayat 9 sampai 20. Dari teks itu bisa kita lihat beberapa poin. Yang pertama, yang dilakukan orang-orang pada kisah tersebut adalah mereka membuat dan mengukir patung dari besi atau dari kayu sedemikian rupa, lalu menempatkannya di puing-puing untuk disembah. Ini yang ada di teks itu. Lalu poin kedua adalah Nabi Yesaya mengkritik tindakan orang-orang itu. Katanya, perbuatan itu adalah kesia-siaan belaka dan akan mendatangkan malu kepada pembuat dan penyembahnya. Mereka tidak paham bahwa mereka sebenarnya lebih hebat dari patung-patung tersebut. Mereka yang membuat, mereka yang mengukir, mereka yang memikirkan bagaimana bentuknya, tapi mereka menganggapnya punya kekuatan lebih besar daripada mereka yang membuatnya. Bagi Yesaya, hal itu sebuah kebodohan. Nah, sekarang pelajaran apa yang dapat kamu petik dari kutipan Yesaya 44 ayat 9 sampai 20? Tuliskan pada tabel yang sudah disediakan ini. Allah mengasihi manusia dan berkenan menyelamatkannya. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tetap setia untuk menyelamatkan manusia. Allah senantiasa berkarya dalam hidup kita, baik melalui peristiwa-peristiwa biasa dan luar biasa, maupun melalui orang lain atau sesama kita. Sekarang, tuliskanlah pengalaman-pengalaman yang menunjukkan tanda kasih Allah kepada manusia, dan secara khusus tanda kasih Allah yang kamu alami. Tuliskan pada tabel yang sudah disediakan ini. Contoh, tanda kasih Allah kepada manusia. 1. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah mengutus para nabi. Allah memberikan hidup kepada manusia. Allah mengutus Yesus Kristus putranya yang rela disalibkan untuk manusia. Lalu, tanda kasih Allah kepada saya secara pribadi apa? Coba pikirkan, temukan, dan tuliskanlah di tabel yang sudah disediakan ini. Kita sudah memahami bahwa benda-benda, hal-hal gaib, kekuatan-kekuatan duniawi tidak dapat memberikan kebahagiaan, tidak dapat menyelamatkan, tidak dapat memberikan kebaikan. Mengandalkan benda-benda adalah kesia-siaan belaka. Namun, acap kali orang masih suka berpegang pada benda-benda atau kekuatan gaib. Termasuk zaman ini, saat ini juga. Apakah kamu termasuk orang yang seperti itu? Kerjakanlah refleksi berikut ini. Nah, setelah kamu refleksikan dengan sungguh-sungguh, buatlah catatan pribadimu. Apakah kamu termasuk orang yang beriman kepada Allah atau masih mengandalkan berhala? Allah adalah sumber keselamatan sejati. Tidak ada keselamatan lain selain Allah. Di dalam beberapa teks kitab suci tadi sudah dijelaskan bagaimana kritik Paulus, kritik Nabi Yesaya yang mengkritik bahwa seakan-akan patung dewa-dewa bisa menyelamatkan. Itu salah benar. Maka karena itu, untuk menyempurnakan pemahaman kita, refleksi kita atas tema ini, anak-anak kami, silakan buat satu doa yang bertemakan Aku mengandalkan Tuhan. Sampai ketemu di tema berikutnya. Hai hai hai.